Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gozerian Fitri Jaksono dengan NIM F1E122-171. Saya berasal dari R003, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022 Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar sistem informasi dengan judul Sistem Electronic Commerce. Nah, materi ini saya susun bersama teman-teman kelompok saya dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Tisa Ameliawati dengan NIM F1E122-045, kemudian ada Muhammad Wildan Hakimi Al-Azizi dengan NIM F1E122-131. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke materi. Nah, materi ini dibagi kepada dua bagian. Nah, bagian pertama yaitu dasar-dasar e-commerce. E-commerce mengubah bentuk persaingan, kecepatan bertindak, dan perampingan interaksi, produk, dan pembayaran dari pelanggan ke perusahaan dan dari perusahaan ke pemasok. E-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran untuk berbagai produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar global berjaringan para pelanggan dengan dukungan dari jaringan para mitra bisnis di seluruh dunia. Selanjutnya ada ruang lingkup e-commerce. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada e-commerce, baik sebagai pembeli dan penjual, bergantung pada teknologi berbasis internet dan aplikasi serta layanan e-commerce untuk menyelesaikan proses pemasaran, penemuan produk, pemrosesan transaksi, dan proses layanan pelanggan serta produk. Contohnya, e-commerce dapat meliputi pemasaran interaktif, pemesanan, pembayaran, dan proses dukungan untuk pelanggan melalui katalog e-commerce dan situs lelang di World Wide Web. Teknologi e-commerce dapat diilustrasikan seperti hardware, software, data, dan komponen jaringan yang digunakan oleh Freemarkers Inc. untuk menyediakan layanan lelang e-commerce online B2B. Selanjutnya, berbagai kategori e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to business, business to consumer, atau biasa disingkat dengan B2C. Artinya, perusahaan harus mengembangkan pasar elektronik yang menarik untuk menjual berbagai produk dan jasa ke para pelanggan. Contohnya, banyak perusahaan menawarkan situs web e-commerce yang menyediakan pajangan virtual dan katalog multimedia, pemrosesan pesanan interaktif, sistem pembayaran aman, dan dukungan pelanggan online. Selanjutnya ada e-commerce business to business atau biasa disingkat dengan B2B. E-commerce ini melibatkan pasar e-bisnis dan hubungan pasar langsung antar perusahaan. Contohnya, banyak perusahaan menawarkan situs web yang aman berisi katalog e-commerce melalui internet atau extranet untuk para pelanggan dari perusahaan dan para pemasok. Dan yang terakhir, dari berbagai kategori e-commerce yaitu ada e-commerce consumer to consumer atau biasa disingkat dengan C2C. Keberhasilan besar dari lelang online seperti eBay, tempat para pelanggan dan juga perusahaan dapat membeli serta menjual ke satu sama lain dalam proses situs web lelang, menjadikan C2C sebuah strategis bisnis e-commerce yang penting. Selanjutnya ada pokok-pokok e-commerce. Yang pertama, pengendalian akses dan keamanan. Proses e-commerce harus membangun rasa percaya dan akses yang aman antara berbagai pihak dalam transaksi e-commerce melalui autentikasi pemakai, pengotorisasian akses, dan penerapan berbagai fitur keamanan. Yang kedua, membuat profil dan personalisasi. Profil digunakan untuk mengenali Anda sebagai pemakai individual dan memberi Anda tampilan personalisasi atas berbagai isi situs, serta saran produk dan iklan web yang telah dipersonalisasi sebagai bagian dari strategi pemasaran personal. Yang ketiga, manajemen isi dan katalog. Software manajemen isi membantu perusahaan e-commerce untuk mengembangkan, menghasilkan, mengirimkan, memperbarui, dan menyimpan data teks serta informasi multimedia di situs web e-commerce. E-commerce seringkali berbentuk katalog multimedia mengenai informasi produk. Jadi, membuat dan mengelola isi katalog adalah rangkaian utama dari manajemen isi. Yang keempat, pemberitahuan kegiatan.
Sebagian besar aplikasi e-commerce adalah sistem yang digerakkan oleh kegiatan yang merespons berbagai kegiatan dari akses situs web pertama kali oleh pelanggan baru hingga proses pembayaran dan pengiriman dan untuk hubungan pelanggan yang tidak ternilai serta aktivitas manajemen rantai pasokan. Yang terakhir, kerjasama dan perdagangan. Kategori utama dari proses e-commerce adalah yang mendukung kesepakatan kerjasama penting dan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh para pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya untuk menyelesaikan transaksi e-commerce. Kemudian, proses pembayaran elektronik. Yang pertama ada proses pembayaran web. Kebanyakan sistem e-commerce di bisnis yang terlibat dalam web dan B2C pelanggan bergantung pada proses pembayaran kartu kredit. Akan tetapi, banyak sistem e-commerce B2B yang bergantung pada proses pembayaran yang lebih rumit berdasarkan pada penggunaan pesanan pembelian. Kemudian ada Electronic Fund Transfer. Sistem transfer dana elektronik atau Electronic Fund Transfer atau juga biasa disingkat EFT adalah bentuk umum dari pembayaran elektronik dalam industri perbankan secara retail. Sistem EFT menggunakan berbagai teknologi informasi untuk menangkap dan memproses uang serta kredit antara bank, perusahaan, dan para pelanggan mereka. Selanjutnya ada pembayaran elektronik yang aman. Beberapa metode pembayaran elektronik yang aman yaitu yang pertama ada enkripsi atau kode dan pengacakan data antara pelanggan dan pedagang. Yang kedua, ada enkripsi data yang lewat antara pelanggan dengan transaksi otorisasi kartu kredit perusahaan. Yang ketiga, mengambil informasi sensitif secara online. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu aplikasi dan berbagai isu dalam e-commerce. Yang pertama, tren aplikasi e-commerce. E-commerce mengubah cara bagaimana perusahaan melakukan bisnis secara internal dan eksternal dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra dagang lainnya. Aplikasi e-commerce di banyak perusahaan telah melalui beberapa tahap utama sejalan dengan makin matangnya e-commerce di dunia bisnis. Yang kedua ada faktor-faktor keberhasilan e-commerce. Yang pertama, pilihan dan nilai. Pilihan produk yang menarik, harga yang bersaing, jaminan kepuasan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Kemudian ada kinerja dan pelayanan. Meliputi navigasi, proses belanja, dan pembelian serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah. Selanjutnya, tampilan dan rasa. Faktor ini meliputi pajangan web, situs web, area belanja, produk multimedia, halaman katalog, dan fitur belanja yang menarik. Yang keempat, iklan dan insentif. Meliputi iklan web dan promosi email bersasaran serta penawaran khusus, termasuk iklan di berbagai situs afiliasi. Kemudian, ada perhatian personal. Faktor ini meliputi web persamasaran produk yang dipersonalisasi, iklan web dan pemberitahuan email, serta dukungan interaktif untuk semua pelanggan. Selanjutnya, hubungan dengan komunitas. Meliputi komunitas virtual para pelanggan, pemasok, perwakilan perusahaan, dan lain-lainnya melalui non-grup, ruang bincang, serta berbagai hubungan ke situs-situs terkait. Faktor yang terakhir ada keamanan dan keadilan. Faktor ini meliputi keamanan informasi pelanggan dan transaksi di situs web, informasi produk yang dapat dipercaya, serta pemenuhan pesanan yang dapat diandalkan. Nah, selanjutnya ada persyaratan untuk toko web. Yang pertama, mengembangkan toko web. Dalam mengembangkan toko web ada dua syarat lagi, yaitu bangun dan pasar. Dan dalam syarat bangun ini meliputi alat desain situs web, template desain situs, layanan desain khusus, hosting situs web. Kemudian, untuk persyaratan pasar meliputi iklan halaman web, promosi lewat email, pertukaran iklan web dengan situs afiliasi, pendaftaran mesin pencari. Selanjutnya, persyaratan untuk melayani pelanggan Anda. Persyaratan ini ada 3, yaitu dukungan transaksi dan layanan. Untuk dukungan, syarat dukungan meliputi bantuan online situs web, email layanan pelanggan, kelompok diskusi dan ruang bincang, dan hubungan ke berbagai situs terkait.
Kemudian untuk syarat transaksi meliputi proses pesanan yang fleksibel, pemrosesan kartu kredit, pengiriman dan perhitungan pajak, pemberitahuan pesanan lewat email. Yang terakhir, ada persyaratan layanan, meliputi halaman web yang dipersonalisasi, katalog multimedia yang dinamis, mesin pencari katalog, dan yang terakhir kereta belanja terintegrasi. Kemudian syarat yang terakhir yaitu mengelola toko web. Ada pengelolaan, operasi, dan perlindungan. Dalam syarat pengelolaan meliputi statistik pemakaian situs web, laporan penjualan dan persediaan, manajemen rekening dan pelanggan, hubungan ke sistem akuntansi. Kemudian untuk persyaratan operasi meliputi hosting situs web 24x7, dukungan teknologi online, kapasitas jaringan yang dapat diukur, dan server dan daya atau power yang lebih dari cukup. Yang terakhir ada syarat perlindungan, meliputi perlindungan password pemakai, pemrosesan pesanan yang dienkripsi, administrasi situs web yang dienkripsi, dan yang terakhir firewall jaringan dan pemonitor keamanan. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis pasar e-commerce. Yang pertama ada satu jenis satu ke banyak atau one to many. Biasa disebut juga dengan sisi jual pasar, yaitu menjalankan satu pemasok besar yang menerapkan penawaran katalog produk dan harga. Contohnya Cisco.com dan Dell.com. Kemudian ada jenis banyak ke satu atau many to one. Biasa disebut sisi beli pasar. Menarik banyak pelanggan yang mengerumuni tempat jual beli ini untuk menawar bisnis cari pembeli besar seperti CIE. Kemudian ada jenis beberapa ke banyak atau some to many, biasa disebut pasar distribusi, yaitu menggabungkan para pemasok besar yang menggabungkan katalog produk mereka untuk menarik lebih banyak pembeli. Contohnya Verticalnet dan Works.com. Kemudian ada jenis banyak ke beberapa atau many to some, biasa disebut pasar pengadaan barang. Artinya menggabungkan para pembeli besar yang menggabungkan katalog pembelian mereka untuk menarik lebih banyak pemasok dan lebih banyak persaingan serta harga saing lebih rendah. Contohnya, Covisin dalam industri otomotif dan Kunrelos dalam industri ketenagaan. Dan jenis yang terakhir yaitu ada banyak ke banyak atau many to many. Pasar lelang yang digunakan oleh banyak pembeli dan penjual yang dapat membuat berbagai lelang dari pembeli atau penjual untuk secara dinamis mengoptimalkan harga. Contoh dari jenis ini yaitu eBay dan free markets. Nah, itulah materi-materi yang sudah yang saya presentasikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.